Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minal wa innaka aymanahum min ba'di 'adihim wa tu'annu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Al-Munawwarah khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat serta salam mari kita tujukan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah At-Taubah, malam ini di ayat 12. Surah At-Taubah di ayat 12 yang diawali dengan kalimat wa innakasu aymanahum min ba'di ahdihim. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan asbab baca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama ampunan ini kita juga mohonkan kepada Allah untuk ayah dan ibu kita, orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Semoga diampuni semua dosa kesalahan oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat azam akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita banyak umur, berikan sehat walafiat, rezeki yang jembar untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa seperti Rasulullah wa berkati mu'allim hadza tafsir wa bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan perhatikan At-Taubah ayat 12. A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin.
min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah wa innakasu, nun mati ketemu nun boleh disebutkan idgham ma'luna atau boleh disebutkan idgham mutamatsil karena sama-sama tamassul. Idgham ma'luna sebutan lain adalah idgham bil gunnah. Idgham bil gunnah sebutan lain adalah idgham naqis, kurang maksudnya. Wa innakasu sa bukan nakasu tapi nakasu sa. Beda makna antara sin dengan sa. Wa innakasu aymanahum, mim mati ketemu mim yang hidup. Ini idgham mutamatsilin, cuman masih kelas mutamatsilin shaghir karena ada mutamatsilin kabir. Min ba'di, nun mati ketemu ba, pasti udah hafal namanya iqlab. Cuman cara membacanya jangan terlalu menekankan kepada huruf ba 100% sehingga timbul mim 100%, tetapi ada ikhfatnya. Lihat di dalam kitab tajwid, warabiul iqlab indal ba'i mimman bir gunnatin ma'al ikhfai. Memang suaranya mim gunnah, mim, tapi harus ingat ada kata ma'al ikhfai, ada ikhfatnya. Jadi bukan mim tidak terkatut 100%, tapi pelan-pelan mim ba'di mim, itu ikhlas. Min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Ala tuqatiluna qawman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasulihum bada'ukum awwala marrah wa hum bada'ukum, ada mim mati ketemu ba, ini ikhfa syarawi. Tolong diingat, dari mim mati cuman lahir 3 hukum. Yang pertama ikhfa syafawi, yaitu ketika mim mati ketemu ba, ikhfa syafawi, seperti kalimat wa hum bada'ukum. Yang kedua idgham mutamatsilin, seperti di ayat 12 tadi aymanahum, itu idgham mutamatsilin. Selain mim mati ketemu ba dengan mim mati ketemu mim, ketemu huruf apa saja mim mati itu, dari mulai ketemu alif, ta, sa sampai ya, itu hukum mim mati hukumnya idhar syafawi. Jangan sampai keliru. Atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Qatiluhum yu'allimuhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurhum 'alayhim
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما Hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan sekali lagi, akan saya baca ulang. A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbaril izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Wa in fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum يقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء
أحسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lagi-lagi ayat ini hangat banget, seakan-akan Allah baru turunkan bulan ini ayat ini. Kenapa narasi yang ada di ayat ini persis dengan apa yang terjadi di bulan ini? Berbicara tentang perang. Maka surat ini oleh ulama dilarang diawali dengan kata bismillah karena tidak sesuai dengan kerahmanan Allah dan kerahiman Allah. Di ayat 11 kemarin disimpulkan fa in tabu aqamus sholata wa atau zakata wa ikhwanukum fiddin. Seandainya mereka bertobat apalagi melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, maka mereka yang bertobat lalu mualaf menjadi saudara-saudaramu wa ikhwanukum fiddin. Tetapi sebaliknya mafhum khalafahnya wa innakasu aymanahum min ba'di ahdihim, dan jika mereka merusak sumpah janji mereka sesudah mereka berjanji. Kenyataannya orang kafir ketika ada masalah dengan umat Islam lalu diselesaikan, mereka kebanyakan bertaubat apa ingkar janji. Nah, kalau seandainya ingkar janji, bahkan tidak cuma ingkar janji wa ta'anu bi dinikum, bahkan mereka mencaci maki agamamu, mencerca agamamu, menghina agamamu. Dan ini dilakukan oleh Israel. Dulu kita menganggap bahwa Israel itu hanya benci agama Islam. Ternyata belakangan ini patung Yesus, Bunda Maria juga mereka hina, caci maki. Kristen marah. Wa ini. Kalau sudah menyangkut agama, Allah memerintahkan faqatilu a'immatal kufri, maka bunuhlah pimpinan orang-orang kafir. Bunuh Donald Trump. Berani nggak? Jauh. Pakai santet aja bisa nggak nyantet? Nggak nyampe. Bahan bakarnya nggak ada. Ini Allah yang memerintahkan faqatilu a'immatal kufri, maka perangilah, bunuhlah pimpinan-pimpinan orang kafir. Ini perintah Allah. Bahkan di tafsir, lihat di layar, usahahu, perangi kepala-kepala kafir, buntungin kepala-kepala kafir. Kenapa demikian? Jangan mengharap mereka baik. Innahum la aymana lahum, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Benar nggak? Donald Trump keluar dulu. Amerika tidak butuh Cina. Donald Trump tidak butuh Xi Jinping. Sekarang pengen ketemu. Udah ketemu belum? Udah. Ngobrol apa mereka? Jangan-jangan ngobrol janda itu.
Ini persis ayat ini, persis ayat ini. Baru kekayaan baru diturunkan bulan ini kamu. Li'innauna aimana. Maka ketika kita perangi, ketika kita habisi mereka, ketika kita ancam mereka, la'allahum yantahun, semoga mereka berhenti dari memerangi umat Islam. Selama ini diciptakan, sebagian daerah saya di Rangkas Bitung terkena virus membenci Iran, karena alasannya Iran itu Syiah dan Syiah itu bukan Islam katanya. Saya bilang kalau berarti kalau kita disuruh membenci Iran karena Iran itu Syiah dan Syiah itu bukan Islam, yang perang kan dua sekarang antara Iran dan Israel dibantu Amerika. Kalau kita tidak boleh membenci Iran, berarti kita harus kalau tidak boleh membantu Iran, berarti kita harus membantu Israel. Allah. Sekali lagi saya tegaskan, soal Syiah itu kan cuma surganya versi dari Islam. Syiah itu juga nggak semua begitu, karena di Indonesia kan ada banyak versi. Ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Persis, ada Persib, Persija, kan Indonesia juga banyak, itu pecah. Yang penting mereka mengucapkan syahadat la ilaha asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan dia kira benderanya aja lafaz Allah. Dan Bapak perhatikan bendera di seluruh negara ketika dipasang vertikal begitu, ketika dipasang horizontal juga begitu. Amerika benderanya begitu, dipasang horizontal begitu, dipasang vertikal begitu. Iran benderanya beda, ketika dipasang horizontal lafaz Allahnya memanjang, ketika dipasang vertikal lafaz Allahnya beda. Antara bendera dipasang vertikal dan bendera dipasang horizontal, Iran beda, nggak dimiringin Allahnya, nggak dimiringin. Itu hebatnya. Innahum la aimana lahum. Ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum. Allah yang menegur orang-orang Islam. Ala litaksis, kenapa kalian tidak mau memerangi kaum yang mengingkari janjinya, yang merusak sumpahnya? Kenapa enggak mau memerangi mereka? Bahkan mereka wa'amu bi ikhrajir rasul. Di zaman dulu mereka sudah berencana mengusir Rasul dari Makkah, min Makkah. Lama tasyawaru, ketika mereka bermusyawarah di dari Nadwa, dan perang itu rata-rata ini informasi dari Allah. Wa bada'ukum awwala marrah, sedangkan mereka yang memulai perang setiap kali ada peperangan. Dan ini benar. Mereka yang pertama mulai perang dimanapun. Yang terjadi sebelum Ramadan ini, siapa yang memulai menyerang? Kan orang kafir. Iran lagi nyantai-nyantai, Iran lagi lemes, Iran lagi kewalahan, di embargo sudah puluhan tahun.
nggak boleh bergabung, nggak boleh jual minyak, nggak boleh bersenjata, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bahkan uangnya yang di luar negeri dibekukan, nggak bisa diambil. Iran nggak mau kewalahan, tiba-tiba diserang. Alasannya karena Iran mengancam. Siapa yang diancam? Iran. Wahum badakukum awal marrah, mereka memulai semuanya. Maka kenapa kamu tidak mau memerangi mereka? Atau tahu ketahuan, apakah kalian takut kepada mereka? Kalau kalian merasa takut kepada mereka, kata Allah, nih dengerin, wallahu ahaqqu an takhshawhu, Allah semestinya yang lebih ditakuti oleh kalian. Maka Iran kan ngomong, kami tidak takut negara apapun, yang kami takuti cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Negara sekelilingnya, UEA, Arab Saudi membantu Amerika. Duit kita jadi jamaah haji kita bayar 80 juta. Itu duit kita dipakai beli bom untuk membom saudara kita di Iran itu. Siapa yang berangkat tahun ini duitnya pakai beli bom itu sama MBS? Jadi nggak usah berangkat. berangkat aja, jangan mutung ini. Ya nggak berangkat lah. Allahu haqqu an takhshaw. Allah lebih berat ditakuti oleh kalian. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Jangan takut sama siapapun. Fakta dan kenyataannya, batas perang 60 hari bagi Donald Trump, sampai sekarang Iran masih gagah. Bahkan Iran punya keuntungan karena punya tol baru di Selat Hormuz. Setiap yang lewat $2.000, bukan $2.000 man, $2.000. Sekarang ancam lagi kata Iran, kalau perang kamu berhenti, gua putusin kabel-kabel nih yang lewat lu terhadap negara gua. Kalau nggak diputusin bayar, banyak masukan itu. Apalagi kita kalau orang Madura cari rongsokan, dukung Selat Hormuz, banyak itu rongsokan. Mana orang Madura? Yuk Selat Hormuz. Lagi-lagi Allah beritakan, qatiluhum, perangi mereka. Dasar amat ini ayatnya. Ini bukan buatan saya Pak, ini saya cuma bacain doang, tapi sesuai dengan hati saya. Qatiluhum, perangi mereka. Sesungguhnya kalau kita memerangi mereka, kata Allah, yu'adzibuhumullahu biaidikum, itu adalah gambaran siksaan Allah lewat tangan kalian. Allah nanti yang menyiksanya. Maka di ayat tadi itu, ketika kita membunuh orang itu sebenarnya Allah sebenarnya yang membunuh, bukan kita yang membunuh. Maka dalam perang membunuh kafir tidak berdosa karena bukan kita yang membunuh, Allah qatalahum. Kata Allah, Romaita, ketika kalian melempar panah, melempar peluru, menembak mereka. Wa idramaka idza rama, walakin Allah, kalian sebenarnya tidak menembak, kalian tidak melempar panah, kalian tidak menembak, tetapi walakin Allah rama, Allah lah yang menembak, Allah lah yang membunuh, bukan kita. Maka Iran juga pernah ngomong gini, zaman dulu, zaman ayahnya yang meninggal itu, sebenarnya perang itu tidak menguntungkan. Dia bilang perang itu yang kalah menjadi tahu, yang menang menjadi arang. Tapi beliau mengatakan ini bukan soal perang,
tetapi membalas kejahatan dari kafir, bukan perang. Karena perang itu memang begitu, yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang, gak ada yang untung. Tapi Allah yang berkata qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aidikum, Allah akan menyiksa mereka lewat tangan kalian, wa yuhzihim, dan Allah menghinakan mereka lewat kalian, wa yansurkum alaihim, dan ini janji pasti Allah memberikan pertolongan kepada kalian, alaihim, mengalahkan mereka kafir, wa yashfi sudur qaumil mu'minin, dan Allah menyembuhkan, melegakan hati-hati kaum yang beriman. Dengan adanya Iran berani, maka negara-negara muslim yang lain walaupun tidak membantu agak lega. Apalagi dasarnya Iran itu membela Palestina. Wa yudhib qawqalawihim, dan Allah akan menghilangkan panas dari hati orang-orang yang beriman. Karena jujur aja ya, walaupun kita nggak bisa apa-apa, ketika kita melihat berita bahwa saudara-saudara kita di Gaza dibunuh, dibom, ditangkepin, masya Allah, sakit hati, panas hati. Cuma kita nggak bisa apa-apa. Makanya untung ada Iran. Fayatubullahu ala man yasha, dan Allah akan memberikan taubat, mengampuni orang-orang yang dikehendaki Allah. Wallahu alimun hakim, karena Allah Maha tahu dan Allah Maha bijaksana. Am hasibun an tutraku, apakah kalian menyangka kalian akan ditinggalkan enak-enakan, dibiarkan begitu saja? Walam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, sedangkan Allah belum mengetahui secara kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kalian. Ai ilma dhuhurin alladziina jahadu minkum bi ikhlasin wa lam yattakhidhu min dunillahi wa rasulihi, dan tidak mengambil selain Allah dan Rasulnya dan selain orang-orang yang mukmin. Jangan tidak mengambil biltonah sebagai kepercayaan, sebagai teman setia, sebagai aulia. Di dalam tafsir ada banyak makna, lihat biltonah awaliyah, ada biltonah kepercayaan, aulia pemimpin, al makna orang dari muslim wal muslim. Jangan sekali-kali orang yang tidak beriman, orang kafir, selain orang yang beriman, dijadikan pemimpin. Allah khabirun bima ta'malun. Ada apa ya Allah? Orang-orang kafir tidak boleh dijadikan pemimpin. Allah menyimpan rahasianya, karena kalau orang kafir jadi pemimpin akan mafsadat, akan timbul kerusakan kepada orang-orang yang beriman. Dan selainnya, karena Allah khabir, Allah Maha tahu dampaknya kalau kalian membuat orang-orang kafir menjadi pemimpin. Maka dari musyrikin ayat malu masajid Allah. Ini juga bertentangan dengan keputusan Raja Arab Saudi sekarang ini, ayat yang 17 ini. Karena ayat Raja Saudi sekarang akan membuat Mekah itu menjadi wisata yang semua orang baik muslim kafir bisa masuk ke kota Mekah. Untuk selengkapnya insya Allah akan kita lihat pada pertemuan yang datang. Untuk malam ini mohon maaf saya tak bisa sholat isya karena ada tetangga yang meninggal. Saya nggak enak kalau nggak tahlilan, makanya saya bisa mungkin tahlilan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.